Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan contoh soal statika. Nah, di sini kita dipaparkan contoh soal di mana ada beban sebesar P1 di titik C dan ada beban P2 di titik D sebesar 20 ton. Untuk P1-nya itu 10 ton. Nah, perlu kita ketahui untuk mengerjakan contoh soal tersebut, kita harus mengenal yaitu perjanjian tanda. Nah, di sini perjanjian tanda itu sangat penting dalam mengerjakan soal-soal statika. Untuk positif, arahnya itu kiri dan ke atas. Untuk minus atau negatif, arahnya itu ke kiri dan arahnya ke bawah. Nah, ini untuk gaya. Sedangkan untuk putaran atau rotasinya, kita bisa lihat di sini. Kalau dia searah jarum jam, maka dia itu akan positif. Sedangkan jikalau dia berlawanan arah jarum jam, nah dia akan negatif. Ada juga reaksi perletakan, di mana reaksi perletakan ini adalah sendi, sedangkan reaksi perletakan ini adalah roll. Nah, bedanya reaksi perletakan sendi dan roll itu terletak pada gayanya, di mana sendi memiliki dua gaya, arah atas, bawah, arah kanan, atau kiri. Nah, sedangkan pada reaksi perletakan roll itu cuma memiliki satu gaya, arah atas dan bawah. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Ya, lanjut kita akan mengerjakan soal statika ini. Nah, perlu kita ketahui di sini kita harus menentukan yang mana dulu mau kita kerjakan. Apakah reaksi perletakan di titik B atau reaksi perletakan di titik A. Nah, untuk menentukan arahnya kita bebas saja teman-teman. Nah, kita langsung pilih saja arahnya itu ke atas. Arahnya ke atas semuanya teman-teman. VA, VB. Nah, saya akan memilih reaksi perletakan A atau VA. Untuk rumusnya itu sigma M sama dengan 0. Karena saya akan mencari VA, jadi di sini sigma MB. Nah, kita tinjau gaya-gaya yang ada pada soal tersebut. Nah, karena kita berpusat di B atau reaksi MB, sigma MB, maka kita meninjau dari kanan. Anggaplah di sini ada sebuah engsel. Nah, ketika didorong, nah dia akan melakukan rotasi. Nah, rotasinya itu arahnya kemana? Betul. Dia akan berlawanan jarum jam atau bisa dikatakan ini negatif. Nah, jadi di sini kita bisa tulis minus P2 dikali jaraknya teman-teman, 4. Selanjutnya kita tinjau lagi yang ini. Sama ya, minus. Jadi P2 dikali jarak C ke B. Nah, jaraknya yaitu 5 tambah 4 yaitu 9. Minus P1 kali
Nah, yang terakhir di sini ada VA. Nah, kita lihat jika kita menaruh engsel terhadap sumbu terhadap titik B, maka ketika didorong atau diberikan gaya sebesar VA, maka dia akan berotasi searah jarum jam, berarti positif. Di sini plus VA dikali 3 tambah 5, 8, 8 tambah 4, 12. VA dikali 12 sama dengan 0. Nah, P2-nya berapa? P2-nya yaitu 20 dikali 4, P1-nya 10 kali 9, tambah VA kali 12. Nah, sama dengan 0. Lanjut, 20 kali 4 sama dengan 80, minus 80. 10 kali 9, 90. Plus VA kali 12 sama dengan 0. Minus 80 dikurang 90 yaitu 170. Plus VA kali 12 sama dengan 0. 170 nya bisa kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif. VA kali 12 sama dengan 170. Nah, 12 nya kita pindahkan menjadi pembagi yang awalnya menjadi perkalian, sehingga ketika dipindah ruaskan akan menghasilkan pembagian. VA sama dengan 170 dibagi 12. Nah, 170 dibagi 12 itu 14,17. Satuannya dalam ton. Lanjut mencari VB. Sigma MB sama dengan 0. Nah, sigma MA, sorry ya teman. Sorry. Oke, kita lanjut. Nah, karena di sini kita akan berpusat pada MA, maka kita pindahkan atau kita anggap engselnya itu berpindah ke A. Nah, kita bayangkan ini adalah sebuah pintu. Nah, ketika didorong ke bawah, apa yang terjadi teman-teman? Nah, betul. Dia akan berotasi searah jarum jam yang menyebabkan putaran tersebut bernilai positif. Jadi, begitu juga dengan P2. Jadi, P1 dikali jaraknya 3, P2 karena positif, P2 kali jaraknya 8, 3 tambah 5 ya teman-teman. Dan terakhir, nah di sini PB. Nah, arahnya itu berlawanan jarum jam. Jadi bisa dikatakan ini negatif. Oke. Min VB kali 12 sama dengan 0. Nah, P1-nya 10 kali 3 plus 20 kali 8 kurang VB kali 12 sama dengan 0. Hasilnya 10 kali 3 30, 20 kali 8 160 kurang VB kali 12 sama dengan 0. 3 di sini. 30 tambah 160 yaitu 190 kurang VB kali 12 sama dengan 0. Nah, kita bisa pindah ruaskan 190-nya ke kanan menjadi minus VB
kali 12 sama dengan 190 minus ya. Nah, kita bisa hilangkan minusnya, coret menjadi VB kali 12 sama dengan 190 per. Oh ya, belum. Atau kita pindah ruaskan. Nah, ini dipindah ruaskan menjadi pembagi. Hasilnya 190 dibagi 12 itu 15,83 dalam satuan ton. Nah, setelah kita menentukan VA dan VB, nah, terus itu kita kontrol teman-teman dengan rumus sigma vertikal V ya sama dengan 0. Nah, di sini ada beban sebesar 10 ton, beban 2 sama dengan sebesar 20 ton, reaksi peratakan A 14,17 ton, VB sama dengan 15,83 ton. Nah, cara menentukan atau mengerjakan sesi pengontrolan yaitu kita lihat arah gaya vertikalnya teman-teman. Nah, karena di sini arah gayanya itu P2, yakni kita lihat ya, apabila dia arahnya ke bawah maka dia akan bernilai negatif. Apabila gayanya itu ke atas dia akan bernilai positif. Nah, kita tinjau P2 arah gayanya itu ke bawah, P1 arah gayanya itu ke bawah juga. Nah, di sini VA arahnya ke atas, yang berarti dia melawan gaya P1 dan P2, begitu teman-teman. VB juga sama dengan VA, arahnya ke atas. Berarti kita bisa rumuskan P1 positif ya, P2 juga positif, P2 dikurang, oh salah, sorry ya teman-teman, salah, terbalik, VA tambah VB dikurang P1 dikurang P2 sama dengan 0. Nah, di sini nilai VA-nya itu 14,17 tambah 15, VB-nya itu 15,83 dikurang P1 sebesar 10, P2 sebesar 20. Nah, untuk menilai atau pengontrolan pada pengerjaan sesi pengontrolan, nah di sini harus nilainya 0 atau bisa dikatakan 0 sama dengan 0. Jadi apabila terjadi 0 sama dengan 0, nah bisa dikatakan dia terkontrol. Atau bisa dikatakan pada soal kali ini dia dalam keadaan setimbang. Nah, kita kerjakan 14,17 tambah 15,83 itu senilai 30 ya teman-teman. 30 dikurang min 10 kurang 20, 30 sama dengan 0. 30 kurang 30, 0. Nah, terbukti teman-teman. Oke. Pada kesempatan ini saya akhiri dulu ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.